Nah, Bapak ulangi ya. Yang pertama adalah strength, kekuatan, citra produk sepatu bata yang sudah terkenal di kalangan masyarakat atau konsumen. Yang kedua, kekuatan yang kedua adalah perusahaan telah memiliki kode etik yang harus dibuat oleh semua karyawan. Nah, jadi perusahaan tersebut mempunyai standar yang harus diikuti oleh karyawan. Ini merupakan sebuah kekuatan dari dalam ya, atau strength. Kemudian perusahaan berkomitmen untuk review, ikut membantu anak-anak kurang mampu. Jadi mempunyai program ya perusahaannya. Ini juga merupakan eh, kekuatan dan seterusnya. Nah, kita perhatikan dari segi kelemahannya. Jadi di samping kekuatan ada juga kelemahan. Kelemahannya yang pertama adalah produk yang ditawarkan bersifat monoton dari produk-produk sebelumnya. Jadi begitu-begitu saja ya. Kemudian kurangnya kesadaran karyawan di bagian produksi terhadap kualitas produk yang dihasilkan akibat mengejar produk target. Mengejar produk target. Jadi karena banyaknya pesanan, jadi kualitasnya kadang-kadang kurang diperhatikan. Nah, ini adalah kelemahannya. Yang ketiga, pelatihan yang dilakukan belum dilaksanakan secara optimal. Nah, kita berbicara mengenai faktor eksternal. Yang ketiga ini adalah peluang atau opportunity. Nah, peluangnya itu adalah keikutsertaan Indonesia pada AFTA, APEC, dan lain-lain. Nah, ini adalah sebuah organisasi yang bergelut di bidang ekonomi ya. Jadi karena adanya organisasi ini membuka peluang untuk perusahaan untuk bisa eh, maju ke depannya. Kemudian Indonesia menggunakan sistem perdagangan bebas ekspor dan impor, kebijakan pemerintah yang mendukung ekspor dan impor. Ini pun merupakan sebuah peluang. Kemudian pendapatan per kapita Indonesia yang cenderung naik ya, kecuali pada saat pandemi ini. Tetapi Indonesia kalau Bapak perhatikan termasuk stabil ekonominya ya. Kemudian sepatu dan sandal kebutuhan utama masyarakat sehari-hari. Nah, ini karena produknya adalah merupakan kebutuhan utama, maka produk ini ada peluangnya untuk tetap bisa bertahan. Kemudian berkembangnya e-commerce memberi kesempatan pada bata e-commerce. E-commerce itu apa? E-commerce itu adalah salah satu strategi penjualan yang secara online ya. Kalian ini sudah tahu lah ya, e-commerce sekarang sangat booming ya, penjualan online ya, apa-apa online, dipesan secara online seperti itu ya. Produk yang awet sehingga tidak cepat dibuang, bahan sol sepatu yang ramah lingkungan. Nah, adapun ancaman atau threat atau hambatan yaitu sumber daya manusia ya, mungkin sumber daya manusia di beberapa daerah di Indonesia masih kurang ya, sehingga itu merupakan sebuah ancaman. Kemudian banyak perusahaan baru yang memproduksi sepatu, ini pun bisa menjadi ancaman adanya persaingan ya. Cukup jelas ya untuk membuat analisis seperti ini. Baik, ini tugas individu. Kita masuk kepada tugas individu. Kalian nanti buat sebuah riset pasar untuk lebih memahami perencanaan usaha. Coba kalian buat skema perencanaan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan atau keinginan yang berasal dari daerah kalian yang dapat dipasarkan ke pasar global ya. Kira-kira produk apa yang bisa eh, dihasilkan dari Pak Barat ini untuk bisa menembus pasar global. Nanti kalian buat sebuah analisis ya, riset pasar seperti ini. Nanti kalian isi nomor 1 sampai 11, ide hasil diskusinya seperti apa. Seperti yang sudah tadi Bapak jelaskan di materi tadi sebelumnya. Riset pasarnya contoh yang tadi Bapak ambil yaitu tentang kerajinan dari kulit kulit sapi yang dibuat menjadi sebuah sepatu. Nah, ini nanti kalian tentukan bahannya apa, produknya apa. Nanti kalian jelaskan mulai dari awal sampai nomor 11. Mungkin Bapak rasa cukup jelas ya, karena tidak terlalu sulit. Nanti kalian kerjakan di buku di buku tulis kalian, kalian buat tabelnya seperti ini. Lalu kalian foto, kirim ke WA pribadi Bapak. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan. Terima kasih untuk kerjasama dan perhatiannya. Akhir kata, juah-juah man bantah.